Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana menggunakan website atau game melalui Quiz Wizard. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu Google, kemudian ketikkan di sini Quiz Wizard. Nah, kemudian kita klik bagian yang paling atas ini ya teman-teman. Langsung saja. Nah, maka akan muncul seperti ini di halaman awalnya. Nah, kemudian kalau sudah mempunyai akun silahkan login, tetapi kalau belum silahkan sign up ya teman-teman. Nah, berhubung saya di sini sudah punya akun, maka saya login. Oke. Nah, ketika sudah, maka akan langsung muncul bagian awalnya seperti ini. Nah, di bagian ini, pertama Your Games ini teman-teman adalah games yang pernah dibuat oleh teman-teman. Kemudian yang kedua ini Active Games. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan game yang sedang aktif atau sedang digunakan. Nah, ini bisa untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai penggunaannya teman-teman. Kemudian, nah ini tadi saya klik pada Make a Game. Nah, di sini apabila teman-teman ingin membuat game atau membuat kuis yang akan digunakan oleh teman-teman ketika nanti teman-teman ingin mengajar kemudian memberikan soal tes-tes, nah teman-teman klik langsung di bagian Make a Game. Nah, ini kemudian saya pilih Public Games. Ini adalah games yang pernah dibuat oleh orang lain, tapi kita tetap bisa menggunakan maupun mengeditnya teman-teman. Seperti itu. Banyak sekali ya teman-teman. Nah, ini. Oke, kemudian di avatar ini, nah akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi videonya saja, dan ini kita dapat mengupload avatarnya di sini. Ini juga, ini adalah laporan apa saja yang telah teman-teman lakukan ketika menggunakan website Quiz Wizard ini. Kemudian ini untuk upgrade. Nah, biasanya ini membayar per bulannya teman-teman, tetapi tetap ada fitur yang plus yang bisa teman-teman gunakan. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat sebuah game di dalam Quiz Wizard teman-teman. Nah, kalau kita klik bagian ini, nah ini kan sudah ada template-nya, jadi teman-teman tinggal menggunakan saja. Nah, misalkan ini atau yang lain, ini teman-teman bisa langsung teman-teman pilih. Nah, tapi di sini saya akan memberikan tutorial kalau membuat secara manual. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa gambar, jadi saya tinggal memilih saja teman-teman. Nah, misalkan saya memilih yang bagian ini ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita pilih bagian mana saja yang akan diberikan simbol. Ini misalkan 1, 2, 3, 4. Jadi ini seperti ular tangga begitu ya, teman-teman. Nah, begini. Ini tidak harus urut teman-teman. Misalkan teman-teman mau langsung ke 2 begitu teman-teman. Misalkan langsung 1, 2, terus di sini juga 3, lompat 2, 2 itu juga bisa teman-teman. Jadi tidak harus urut. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah cukup dan ini sudah finishnya. Ini bisa kita pilih teman-teman mau bentuknya persegi, lingkaran, atau dalam bentuk gambar seperti batu ini juga bisa teman-teman. Nah, seperti ini. Saya akan menggunakan bentuk batu saja, dan ini kita bisa mengubah ukurannya mau besar atau kecil seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah,
Nah, di sini teman-teman bisa memilih answer correct itu move-nya, atau misalkan teman-teman di sini ada pertanyaan pertama sudah benar. Nah, teman-teman mau pindah ke sini itu mau 1 langkah atau 2 langkah, 3 atau random sesuai dengan dadu itu juga bisa teman-teman. Nah, di sini saya akan pilih per 2 saja ya. Atau random saja. Oke, saya pilih random. Kemudian ketika ada pertanyaan salah, ini teman-teman bisa memilih akan mundur berapa langkah. 0 juga bisa teman-teman, tapi 1, 2, 3 kemudian random sesuai dengan dadu juga bisa. Di sini saya sama-sama menggunakan dadu. Kemudian ini musiknya. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan. Nah, di sini teman-teman tadi diklik add question. Misalkan teman-teman ingin membuat soal, maka teman-teman silahkan klik add question-nya. Nah, di sini contohnya saya membuat soal mengenai bilangan ya, teman-teman. Misalkan di sini 5 ditambah negatif 3, 5 ditambah negatif 3, misalnya seperti itu. Sama dengan oke. Nah, langsung kita save saja. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya memberikan untuk pertanyaan pertama itu menggunakan multiple choice atau pilihan ganda. Contohnya di sini 5 ditambah 3 itu jawabannya adalah 2. Kemudian answer B, misalkan saya pilih negatif 2. Kemudian yang di sini itu 8, di sini negatif 8. Nah, kita pilih bagian yang benar itu diklik pada bagian ini ya teman-teman, centang ini. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bisa multiple choice, multiple response, numerical answer, true or false, slide, dan lain-lain. Itu bisa teman-teman. Gitu. Oke, kalau kita mau menambah lagi mengenai pertanyaannya, di sebelah sini kita tambahkan add question. Oke. Nah, ini sudah masuk ke nomor 2. Misalkan di sini saya ingin memberikan jawaban multiple response, berarti itu sama seperti pilihan ganda, tetapi jawabannya itu bisa 2, teman-teman, gitu. Ini ada numerical answer. Nah, contohnya di sini ya. Kita coba lagi. 5, 10 ditambah negatif 2 dikurangi negatif 1 ditambah negatif 8. Nah, sama dengan ini save ya. Jadi jawabannya itu sebentar. Ini masih salah ya. Kita ulang dulu. Kita ulang nih, 10 ditambah negatif 5 dikurangi negatif 6 ditambah negatif 2 sama dengan oke. Nah, ini nanti teman-teman tulis di sini jawabannya, tapi ini untuk correct answer-nya teman-teman tuliskan di sini. Nah, jadi jawabannya itu adalah 11 dikurangi 2. Jawabannya adalah 9 ya teman-teman. Nah, ini kita tambahkan lagi. Sekarang kita akan memilih yang short and short.
Oke. Misalkan di sini soalnya aljabar ya teman-teman. 2x ditambah 3 dikali dengan 4x dikurangi 5. Jawabannya adalah 8x kuadrat. Sebentar. Delapan x kuadrat dikurangi 10x ditambah 12x kemudian dikurangi 15, atau bisa kita tuliskan juga 8x kuadrat ditambah 2x dikurangi 15. Oke, sudah. Kita tambahkan lagi soalnya. Di sini soalnya itu true or false. Nah, di sini misalkan konstanta adalah bilangan dalam ya. Misalkan konstanta adalah suatu nilai tetap yang berlawanan dengan variabel yang berubah. Nah, ini jawabannya betul ya teman-teman. Konstanta itu adalah nilai tetap, variabel nilai yang berubah. Jadi di sini saya pilih yang bagian true. Jadi nanti jawabannya dipilihnya itu yang true. Nah, ini sudah. Nah, kita tambahkan lagi soal. Sini saya akan berikan salah satu soal. Nah, di sini soal mengenai jawaban panjang, jadi tidak ada benar maupun salahnya. Misalkan di sini saya memberikan soal bagaimana pembelajaran menggunakan Quizizzer. Bagaimana perasaan Anda? Oke, jadi seperti ini. Nah, di sini sudah ada 5 soal. Ini contoh saja ya teman-teman. Teman-teman bisa memberikan soalnya itu sesuai dengan yang sudah kita buat di sini. Kalau di sini 21, ya teman-teman bisa membuat soal sebanyak 21. Nah, di sini saya akan berikan soalnya itu ulangan harian. Oke. Choose language-nya Indonesia. Ternyata tidak ada, jadi kita pilih Inggris saja ya. Matematik, kemudian quality score-nya. Nah, sudah ini.
Oke, langsung kita klik pada bagian finish saja. Nah, di sini sudah. Ini kalau teman-teman ingin mengerjakan bersama siswa, kemudian ini untuk share. Nah, ini yang lain juga. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa preview dari game yang telah kita buat. Nah, ini. Go. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini kalau misalkan teman-teman ingin memberikan soal kepada siswa-siswi, silahkan langsung copy bagian yang join in link ini. Saya akan memberikan contoh kalau misalkan dikerjakan oleh siswa. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kita tunggu sampai ini kita mulai ya, teman-teman. Nah, ini misalkan ini sudah masuk violin, sudah ada 1 players, jadi kita mulai saja. Nah, ini adalah tampilan dari guru. Nah, ini untuk tampilan siswanya. Ini jawabannya, misalkan ini yang betul terlebih dahulu. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, misalkan di sini kita kasih jawaban salah ya, teman-teman. Di sini 5. Nah, incorrect. Maka kita akan mundur sesuai dengan dadu yang kita pilih. Nah, sudah. Next question. Nah, kita mundur lagi ya, teman-teman. Dan yang ini 8x kuadrat ditambah 2x dikurangi 15. Incorrect. Nah, ini misalkan seru. Nah, ini sudah benar. Nah, ini akan maju 3 langkah sesuai dengan dadu yang kita pilih. Menyenangkan. Di sini ini. Nah, jadi karena tadi soalnya hanya 5, maka soalnya itu hanya diulang-ulang, teman-teman. Kecuali kalau teman-teman pilih banyak, nah itu bisa banyak yang muncul. Jadi jadi seperti itu, teman-teman. Untuk tampilan di gurunya seperti ini. Jadi kita tahu siapa saja yang main gitu. Kemudian bisa dilihat view resultnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, teman-teman. Bisa kita lihat jawaban-jawabannya yang salah di bagian mana saja. Nah, jadi seperti itu. Kalau sudah selesai, kita langsung klik pada bagian ini saja, berhenti. Ya, oke. Jadi seperti itu, teman-teman. Mudah bukan? Nah, teman-teman bisa menggunakannya sebagai penugasan atau sebagai permainan saja juga bisa, teman-teman. Dan ini sangat mudah, jadi bisa teman-teman gunakan. Tapi pada website ini harus menggunakan sinyal ya, teman-teman. Jadi pastikan jaringan teman-teman kuat. Nah, jadi sekian video tutorial penggunaan Quiz Wizard dari saya, dan terima kasih.